Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkunjung kembali di Petik Project Channel. Kita akan melanjutkan materi kita masih seputar menggunakan Adobe Flash CS6. Jadi kita langsung saja ke aplikasinya. Klik ikonnya 2 kali. Nah, kemudian pergi ke bagian Open Recent Item, lalu pilih file project yang masih ingin dilanjutkan pengerjaannya. Nah, project yang kita kerjakan baru selesai sampai sini. Artinya masih ada beberapa lagi yang harus kita lanjutkan. Kita coba terlebih dahulu test movie. Control, kemudian pilih test movie, kemudian pilih test atau tekan ini. Control dan enter bersamaan. Sudah, kita pilih di sini menu, kita lihat. Ya, profil sudah nih profilnya, kemudian visi misi sudah juga, kemudian program sudah juga, perangkat ini sudah, scroll pen ya. Kita buat menggunakan scroll pen kemarin seperti ini. Dan peta ini belum. Artinya akan kita lanjutkan adalah pembuatan peta ini. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk pembuatan petanya, nah, saya ingin merubah dulu tampilan dari media yang saya bangun ini, ya. Karena ini tidak sesuai ya, karena yang kita bangun adalah aplikasi untuk pemerintahan, aplikasi daerah. Ya, kita lihat di sini tadi ya, di movie-nya. Coba kita tes dulu, tes movie. Coba kita lihat di sini menunya. Di sini ada profil. Profilnya apa? Profil daerah. Visi misinya visi misi daerah. Programnya program daerah. Perangkatnya ya perangkat daerah juga. Petanya ya peta daerah juga nantinya kan. Sementara lambangnya, nah, jadi ini harus kita ganti. Bagaimana caranya kita mengganti sebuah ini yang sebetulnya di Flash itu ya, ketika kita memulai dari awal uh, apa ya lancar-lancar aja ya kan. Kadang lebih sulit untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ketika kita melakukan sebuah pengerjaan. Ya kalau salah ini misalnya kan, memperbaiki kita akan bingung sendiri, itu sering terjadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita memperbaiki ini? Ya, nah ini sebetulnya trik. Nah, silakan. Jadi materi kita sekarang adalah apa namanya? Saya beri judul ya, memperbaiki kesalahan pengerjaan di dalam Adobe Flash CS6. Ya, kita mulai. Jadi yang pertama saya rubah itu adalah ini dulu nih. Ini. Logonya ini harus saya ganti dengan logo daerah. Jadi kita lihat di bagian layer ini, bagian layer kita kunci semua dulu, ya kan. Kita lihat pada bagian nama layernya, ini dia logo, berarti ini saya buka gemboknya. Oke, nah sekarang kita berada di sini, di logo. Kita lihat di sini pada frame 30 ya, ini awal logo kita. Logo kita masih di sini. Kalau di sini kan belum ada logo. Nah, di sini baru kita munculkan logonya. Jadi awal logo kita ada itu di frame 30. Di sini kelihatan ada keyframe-nya. Berarti sudah kita kunci di bagian sini. Kita mulai pada bagian frame 30 logo kita ya. Nah, sekarang saya mau mengganti logonya ini. Ya. Logonya ini akan saya ganti. Jadi caranya bagaimana kita mengganti logonya? Yang pertama lakukan, Anda klik pada frame awal logonya. Di sini pada frame 30, pastikan diklik di sini. Klik. Dan kemudian kita pilih file, kemudian pilih import to library. Klik.
Dan kemudian cari logo untuk penggantinya yang mana. Mana logo untuk penggantinya? Ah, ini dia. Ya, karena ini aplikasinya adalah aplikasi untuk Kabupaten Agam misalnya ya. Ini misal ya. Saya pakai ini. Open. Sudah. Lalu kita cari di mana dia posisinya, beradanya di sini di library. Kita lihat mana dia. Ini dia. Logo Agam. Kita letakkan, tarik. Udah, kalau terlalu besar gunakan free transform tool. Perkecil ukurannya, bantu dengan shift. Tahan shift kemudian tarik ke dalam untuk memperkecil. Oke, kita lihat. Kita letakkan di sini. Jadi kita paskan dulu ya posisinya dengan logo yang sebelumnya. Udah seperti itu cukup. Perbandingan ukurannya juga sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka logo yang sebelumnya, logo yang ini kita buang, logo yang sebelumnya. Ini. Kita tekan delete di keyboardnya. Jadi pilih logo yang ingin kita buang. Jangan sampai yang ini lagi terdelete. Kalau terdelete lagi ini ya percuma. Ya. Jadi untuk menyeleksinya bagian yang ini. Nah, ini dia. Tekan delete. Sudah. Nah, kebetulan logonya ini kita tambahkan ya. Ini kita tambahkan sedikit efek untuk mempercantik tampilannya lah ya. Ini bisa ditambahkan di sini, kita lihat. Tidak ya. Jadi ini perlu kita lihat di properties dulu. Oke. Ternyata tidak ada di bagian bawah ini. Tidak ada di bagian bawah. Kalau di sini di library ada nih. Apa ini? New symbol, new folder, properties, delete, nggak ada. Di properties nggak ada juga. Jadi ini saya ingin memberikan efek drop shadow di sini. Ada bayangan. Jadi ini terpaksa kita convert ke simbol. Klik kanan, kemudian pilih convert to symbol. Klik nih. Klik kanan, pilih convert to symbol. Jadi saya ingatkan lagi ya. Klik bebas terlebih dahulu, biasakan ya. Klik bebas, kemudian klik objeknya, klik kanan, kemudian convert to symbol. Ini dia. Saya jadikan ini movie clip. Movie clip. Dan oke. Nah, maka akan muncul di sini di bagian properties ini. Tadi kan tidak ada, sekarang ada dia, add filter. Klik. Lalu kita pilih drop shadow. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Kepekatannya, strength-nya 100%. Saya ubah menjadi 60% aja lah. 50% aja lah, setengahnya. Udah, segitu aja. Ini kalau mau dirubah boleh, jaraknya misalnya berapa jarak bayangannya. Ini 5. Ini sudutnya berapa? 45. Ya sudah, biarkan saja. Kalau mau dirubah silakan. Oke. Nah, artinya di bagian sini kita sudah punya lambang, punya logo. Di sini di frame 40, karena ini sudah dianimasikan, kita lihat di frame 40. Ternyata kan logonya masih ini, karena yang kita rubah baru pada frame ini, pada frame 30. Jadi sekarang bagaimana? Di frame ini, di frame 40 ini kita delete. Jadi klik bebas dulu, kemudian klik objeknya, tekan delete. Udah. Lalu bagaimana selanjutnya? Ini kita klik lagi ke sini,
ke bagian frame 30 di awal. Nah, ini dia kan. Sekarang ini kita klik pada framenya ini. Ini pada framenya ini kita klik kanan. Kemudian kita pilih copy frame. Ini dia. Copy frame. Jadi yang kita kopikan framenya ya, bukan objeknya. Ya. Ini saya coba copy frame. Mungkin copy objek juga bisa, tapi sekarang kita gunakan copy frame. Copy frame. Sudah. Nah, sekarang di bagian sini ya, di bagian sini saya pilih, klik kanan lagi, kemudian kita pilih paste frame. Ini dia. Udah, seperti itu. Nah, lalu objeknya kan klik bebas dulu. Objeknya kan di sini nih. Kita turunkan ke bawah. Turunkan segini. Cukuplah segitu. Nah, maka animasinya akan jalan. Ini. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Oke. Kita lihat di sini. Is-nya. Nah, ini dia is-nya sudah 100 ya, berarti sudah tidak masalah. Kalau sudah seperti ini, nah kita lihat dulu, kita tes movie dulu. Ini ada titik-titik nih. Biasanya kalau ada titik-titiknya ada yang apa nih? Ada masalah nih biasanya. Kita lihat. Kita pilih test movie. Control, kemudian test movie. Tes. Menu. Nah, kita ulang lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena masalahnya di sini. Di sini bagian ini harus kita tambahkan script. Scriptnya apa? Klik kanan, action, kemudian kita pilih global function, timeline, kemudian stop. Tujuannya apa? Supaya dia berhenti. Udah, sekarang kita coba lagi. Kita pilih control, kemudian test movie, test. Kita lihat. Menu. Udah. Pas ya? Kita ulang. Menu. Nah, artinya masalah kita yang pertama sudah dapat diatasi. Lalu sekarang di sini kan ada titik-titik ini. Kalau titik-titik ini berarti ada sedikit masalah ini. Masalahnya apa? Oh ya, di sini nih masalahnya. Di sini kan tadi ada twin ya. Ada twin, classic twin. Ada tanda panah di sini. Maka di sini harus kita hilangkan. Klik kanan di bagian sini, boleh. Di antara ini, boleh. Ya kan, di antara titik-titik itu boleh. Kemudian Anda pilih sini remove twin. Jadi kita hilangkan twinnya supaya kita tidak ragu sendiri dengan ini. Karena kalau ada seperti ini berarti ada yang kesalahan ini di bagian animasinya ini. Ya. Jadi kita pilih remove twin. Ah, beres. Ya. Beres. Sudah selesai nih merubah tombol. Kita coba dulu test movie. Control test movie. Test menu. Sip. Sudah beres. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah warna logonya. Warna logonya kuning dan merah. Ya. Kita harus membuat media itu harus kita perhatikan, warnanya juga harus kita perhatikan. Oke. Karena ini warnanya merah ya, maka saya akan mengganti bagian ini. Latarnya ini juga dengan warna yang sesuai dengan logonya supaya dia matching. Itu tujuannya. Nah, caranya bagaimana? Ini saya close dulu. Nah, sekarang kita akan mengganti warna latar terlebih dahulu. Latar ini.
Oke, cara menggantinya bagaimana? Tentu kita pergi dulu ke bagian layer di latarnya ini, kita gembok dulu logonya karena sudah beres pengerjaan kita untuk logo. Kita bagian latar ini buka gemboknya. Udah. Ini dia. Oke. Dan kita ganti warnanya. Jadi biasanya saya mengganti warna seperti ini. Saya ambil dulu sampel warnanya. Saya gunakan ini eyedropper tool. Klik. Kita ambil sampel warnanya. Misalnya sampelnya ini nih. Udah. Oh sorry. Sorry ya. Ini bagian logonya ini karena tergembok tadi ya. Bagian logo tergembok. Saya buka dulu gemboknya. Nah. Kemudian ini kita pilih sampel warnanya. Nah, baru dia dapat ya. Nah, udah. Sudah ya. Seperti ini. Bisa kita gunakan ini text tool. Kalau sudah dapat sampel warnanya, kita tumpahkan di sini. Bisa. Ya. Jadi silakan gunakan ini eyedropper tool untuk mengambil sampel warna. Nah, ini dia ya, seperti itu. Jadi sekarang latar kita sudah berubah warnanya. Tetapi nggak apa. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini juga harus kita rubah. Ini juga menyesuaikan nanti tombolnya supaya dia menjadi lebih lebih senada lah istilahnya ya. Oke. Sekarang kita kunci latarnya karena menurut kita latarnya sudah beres, warnanya sudah pas. Kita kunci. Logonya kita gembok juga. Karena sampel warnanya kan kita sudah punya nih, sampel warnanya. Nah, sekarang bagian ini yang kita buka lagi. Latar tombol ini. Kita buka gemboknya. Makanya pemberian nama di layer ini penting. Ya. Klik bebas terlebih dahulu. Saya klik ini. Ini dia. Oke. Lalu klik 2 kali. Udah. Nah, warnanya apa? Warnanya kan kita sudah punya nih sampel warnanya. Kita pilih aja ini lagi, kaleng cat ini. Pen bucket tool atau huruf K. Klik dan tumpahkan di sini. Oke. Beres. Lalu kita pilih scene 1. Udah. Sekarang kita coba tes movie dulu apakah animasinya benar berubah warnanya dari awal animasinya atau kadang dia di sini warnanya biru, tiba-tiba warnanya merah atau sebaliknya. Kita coba tes dulu benar atau tidak. Control, kemudian kita pilih test movie, tes, menu. Oke, benar sejauh ini. Kita ulang lagi. Benar. Iya, benar. Nah, ini lagi bagian tombol ini kita rubah. Kita rubah warnanya. Ya inilah dulu ya. Boleh ini dulu lah. Ini bagian tombol. Ini kita gembok. Tombolnya ini kita buka. Nah, jadi harus diperhatikan ya. Kita biasakan menggembok bagian yang sudah kita anggap beres pengerjaannya. Kita buka bagian yang ingin kita kerjakan. Oke, seperti itu. Dan udah, ini kan sudah bisa diklik nih, berarti karena ini sudah kita buka. Kita klik, ternyata nggak bisa, belum bisa. Jadi harus kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Apakah sudah bisa merubah warnanya? Coba kita klik bebas dulu. Ini udah bisa belum dirubah warnanya? Belum bisa. Karena dia belum bisa, maka harus kita klik sekali lagi. 2 kali lagi ya, klik 2 kali, klik double lagi. Nah, sekarang kita sudah bisa nih merubah warnanya. Coba kita klik bebas. Klik bebas, kemudian klik. Nah, itu dia. Tanda dia sudah bisa dirubah warnanya, ada titik-titik di sini.
Itu sudah bisa kita rubah tuh warnanya. Oke. Jadi sekarang kita pilih bagian warna. Nah, warnanya apa? Kita sedikit berbeda dengan warna yang awal tadi ya, supaya ada, saya gunakan warnanya inilah. Oke lah. Seperti itu. Sudah. Kalau kita rubah satu, maka yang lain akan berubah dia. Ya. Lalu kita lihat, karena di sini ada bagian over, ada bagian down. Nah, downnya kan biru tuh. Jadi di bagian downnya juga harus kita rubah. Gunakan paint bucket. Tumpahkan lagi di sini. Seperti itu. Nah, jadi pada overnya ini up, over, down. Seperti itu, udah benar. Nah, misalnya di bagian overnya ternyata ini kan terlalu gelap ini ya. Ini saya rubah sedikit lah menjadi gray. Gray gimana gitu ya. Nah, ini dia. Biar tidak terlalu gelap. Atau gray inilah. Sama yang tadi ya. Saya kurangi lah, inilah. Oke, segitu. Dan coba kita ke scene 1 lagi. Selection tool. Kita ke scene 1. Nah, jadi seperti ini. Tombolnya ini oranye warnanya. Kita coba Ctrl Enter atau kita pilih test movie. Control, kemudian test movie, dan kemudian test. Kita lihat menu. Oke. Nah, udah. Nah, ini kan sudah langsung berubah. Jadi kita hanya perlu merubah satu tombol saja, karena ini kan kita copy sebelumnya. Jadi kita rubah satu, maka dia akan berubah yang lainnya. Seperti itu. Nah, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Ini juga perlu kita rubah. Ini. Caranya bagaimana? Seperti ini. Sekarang kalau ini sudah kita anggap beres, jangan lupa digembok. Seperti itu. Dan kemudian di bagian menu ini lagi ya. Bagian menu. Mana nih? Ini dia, tombol menu. Kita buka. Gemboknya sudah. Dan saya ambil dulu sampel warnanya. Kita gunakan ini eyedropper tool, klik, ambil sampel warna. Udah. Dan sekarang gunakan ini selection tool. Ini kan ada terseleksi nih. Jadi biasakan klik bebas terlebih dahulu, jadikan itu kebiasaan. Nah, ini kan berubah warnanya jadinya karena terseleksi tadi kan. Jadi coba kita batalkan, Ctrl Z. Nah, ini kan. Makanya kita harus biasakan mengklik bebas terlebih dahulu. Ya. Waktu kita mengambil sampel warna, karena ini terseleksi tadi, kita klik di sini, maka dia langsung berubah di sini warnanya. Nah, itu dia. Jadi sekarang sudah paham ya, jadikan kebiasaan untuk melakukan klik bebas di luar sebelum kita memulai. Ya. Klik bebas, dan kemudian ini harus saya rubah. Caranya bagaimana? Kita klik di bagian sini. Apakah bisa langsung? Belum. Kalau belum berarti kita klik 2 kali untuk masuk ke dalamnya. Klik 2 kali. Kita klik bebas. Klik. Nah, udah ya. Kalau sudah ada titik-titik seperti ini, berarti itu sudah bisa kita rubah warnanya. Pada bagian up ini ya, kita ambil paint bucket, karena sampel warna kita sudah ada ya. Ambil paint bucket, tumpahkan. Udah, langsung berubah dia ketiga-tiga tombolnya. Itu di bagian up. Bagaimana dengan di bagian over? Bagian over ini mau saya rubah juga. Ya. Tetapi di bagian over ini, itu saya merubah ini menjadi movie clip. Jadi saya gunakan selection tool lagi. Ini harus saya klik 2 kali. Klik 2 kali.
Udah. Nah, baru bisa dia berubah warnanya menjadi gray. Ini ya. Sudah. Lalu kita kembali ke simbol 4. Nah, jadi itu ya. Anda harus perhatikan di sini di apa pada frame apa, kemudian apa namanya simbol apa di simbol apa Anda bekerja, itu harus diperhatikan. Ini nah, warnanya apa? Sampel warna kita sudah hilang ini. Karena sudah berubah jadi gray tadi ya. Jadi ini harus kita ini warnanya. Nah, ini. Kalau sampel warna ini kita ambil, tidak bisa, karena warna ini sudah lebih pudar ya. Dia akan menyesuaikan dengan warna yang awal ya. Jadi ini down, kita rubah juga warnanya. Merubah warnanya dengan warna apa? Ya udah, sampel warnanya kita nggak punya, kita ambil aja yang ini dulu. Nah, apakah cocok warna itu? Tidak, kita lihat. Kita ke scene 1. Oh ya, nggak apa-apa ya, karena pas warnanya ya. Nah, udah, berarti sudah beres. Sekarang kita coba tes movie. Control, tes movie, tes, menu, ya. Oh ya, ya kelihatan kan? Nah, kelihatan. Jadi warnanya tidak pas nih. Makanya harus kita ambil sampel warnanya. Nah, itu dia. Saya ambil dulu sampel warnanya. Ini dia. Sudah. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Kita rubah lagi. Nah, ternyata ini seharusnya bukan berwarna apa ya, tetapi warnanya tetap ini juga. Karena efeknya adalah ada bayangan di sini yang saya bikin. Mungkin kemarin Anda tidak bikin seperti ini ya, tetapi ya nggak apa-apa lah. Ini hanya sekedar contoh bagaimana kita memperbaiki media kita yang perlu kita rubah ya, seperti ini. Oke, saya klik 2 kali. Udah, tumpahkan catnya seperti ini. Sudah. Kemudian kita masuk lagi ke simbol 4. Kemudian kita lihat di sini di down, kita ganti juga warnanya. Sampel warna kita sudah punya tadi, kita tumpahkan aja lagi. Udah. Dan kita kembali ke scene 1. Oke. Selection tool sudah. Sekarang kita cobakan, Ctrl Enter. Menu, profil. Iya. Oke. Menu. Nah, ini dia. Jadi efeknya itu hanya ada bayangan yang muncul di sini. Ini galeri ya. Hanya ada bayangan yang muncul. Makanya saya tidak berubah warnanya. Kalau ini kan berubah warna. Ya. Kalau ini tidak, hanya ada bayangan yang muncul. Nah, itu dia. Jadi kalau kita mau memberikan efek tombol itu bisa macam-macam. Tergantung kreativitasnya lagi. Ada yang diklik kemudian tombolnya ini menjadi turun ke bawah misalnya, atau menjadi lebih kecil, bisa saja. Tergantung efek tombol yang mau dibikin seperti apa. Ya. Intinya kita sudah mempunyai media dengan warna yang senada dengan lambangnya. Nah, seperti itu. Sudah? Nah, sekarang ini saya close. Oke. Nah, ini bagaimana? Saya maunya ini juga dirubah ini. Kalau ini berada pada frame ini, pada frame konten ini, di setiap ini, maka harus kita rubah satu-satu ini. Ya, seperti itu. Ini saya rubah. Kita kunci ini, bagian ini, bagian konten ini kita buka. Ya. Lalu kita lihat. Klik di sini dan kita klik, udah bisa. Tetapi ini belum bisa kita ganti warnanya ya. Saya ambil dulu sampel warnanya. Sudah nih warnanya. Oke, sampel warna kan sudah nih.
Itu caranya kita mengambil sampel warna. Udah, sekarang ini saya rubah. Ini kita klik, belum bisa, artinya harus kita klik 2 kali atau sama seperti ini. Kita pilih edit, kita pilih edit in place, sama. Kita klik bebas dulu. Nah, udah. Kalau sudah ada titik-titik banyak seperti ini, berarti sudah bisa kita rubah nih warnanya. Warnanya apa? Saya tumpahkan aja lagi karena sampel warna sudah kita ambil tadi. Ini dia. Kita tumpahkan di sini. Ya. Itu dia. Nah, sekarang kita lihat ke scene 1. Yap. Oke, selection tool. Ini sudah berubah. Ini bagaimana? Di frame ini. Ini juga harus kita rubah supaya dia sama. Diklik sekali tidak bisa, diklik 2 kali. Nah, ini dia. Klik bebas, klik, udah tumpahkan. Ambil pen bucket tool, kaleng cat ya, tumpahkan di sini. Udah. Selection tool. Ini lagi. Ya, ini juga sama. Kita klik sekali tidak bisa, harus kita klik 2 kali baru dia bisa. Atau pilih edit in place, sama ya. Klik bebas, klik, kemudian tumpahkan. Itu dia. Kenapa dia harus diklik 2 kali? Karena dia di grup. Nah, lanjut ke sini lagi, sama. Kita tumpahkan. Udah, ke sini. Lakukan hal yang sama pada seluruh ini. Tumpahkan. Lagi bagian sini. Klik bebas. Klik 2 kali. Klik sekali lagi. Kemudian tumpahkan. Yap, kembalikan ke selection tool. Ini, kemudian klik bebas, klik 2 kali, klik sekali lagi. Sampai dia muncul putih-putih seperti ini ya. Kemudian baru ditumpahkan seperti itu. Ke scene 1. Nah, ke selection tool seperti itu. Jadi kita tes movie, Control Enter, menu, iya, profil, iya, visi misi, program, perangkat, peta belum, petanya akan kita tambahkan ya. Jadi seperti itulah caranya memperbaiki produk kita yang memang perlu kita rubah ya. Baik itu warnanya ataupun lambangnya ya. Jadi seperti itulah caranya. Memang kadang-kadang lebih membuat itu kan gampang ya, mengalir saja. Kadang untuk memperbaiki ini kita yang perlu tahu juga. Kalau Anda sudah bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan seperti tadi, artinya Anda sudah memahami konsep flashnya itu sendiri. Nah, kalau sudah, jangan lupa di file kemudian dipilih save untuk menyimpan pekerjaan yang sudah Anda kerjakan. Save. Iya, seperti itu. Oke, demikian saja materi kita kali ini. Hanya memperbaiki ya kekeliruan yang kita bikin ya, bukan kekeliruan sebetulnya. Tetapi kalau kita mau merubah tampilan media kita, baik warna ataupun logonya, seperti itulah caranya. Nah, saya rasa cukup. Semoga kalian lebih paham ya. Kalau sudah bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan seperti tadi, ya itu tadi, artinya Anda sudah paham tentang flash. Ya, cukup. Jangan lupa di like, di share supaya teman-teman
teman-teman yang lain mempunyai pengetahuan juga tentang ini. Dan jangan lupa di subscribe channel PT IKA TV, atau dulunya namanya PT Project ya, sekarang saya ganti namanya menjadi PT IKA TV, karena di channel ini nanti akan dimasukkan juga informasi-informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan PT IKA ataupun Universitas Bung Hatta. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.